Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wina Reviana Putri, nomor PP 19101155310484. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peramalan permintaan. Kata peramalan sudah tidak asing telinga kita, bahkan sudah kita lihat, sudah kita dengar, ataupun kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti peramalan perkiraan cuaca, peramalan nasib atau karir. Peramalan ini juga digunakan dalam dunia trading, dan para pakar ekonomi menggunakan asumsi peramalan ini untuk menganalisa keuangan negara atau APBN. Lalu, apa sih peramalan itu? Peramalan adalah seni dan ilmu memprediksikan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis atau data masa lampau dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Dalam menentukan peramalan ini, harus menggunakan metode yang tepat dan terstandarisasi agar dapat memberikan proyeksi masa depan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dasar pemikirannya. Karena dengan hal itu pihak manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat. Menurut Heiser dan Render mengklasifikasikan metode peramalan melalui dua pendekatan. Yang pertama kualitatif yang bersifat subjektif dan didasari oleh intuisi, emosional ataupun pengalaman seseorang. Metode kualitatif terdiri atas dua. Yang pertama melalui jejak pendapat yang melibatkan jejak pendapat eksekutif, jejak pendapat tenaga penjual, dan jejak pendapat keinginan konsumen. Dengan metode ini, mereka bertemu untuk memperkirakan permintaan bersama dengan menggabungkan pengalaman manajerial dengan model statistik. Metode ini relatif lebih cepat karena adanya grouping. Yang kedua yaitu melalui teknik survei. Teknik survei ini dengan menanyakan langsung kepada konsumen terkait rencana pembeliannya, dan survei ini bisa dilakukan secara online ataupun offline. Yang kedua itu survei bisa dilakukan dengan tes pasar untuk melihat reaksi konsumen terhadap produk yang diluncurkan. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan model matematis yang beragam dengan data historis yang terkait dengan peramalan dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Kuantitatif ini terdiri dari dua cara, yang pertama time series, yang kedua regresi. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan berfokus pada pembahasan time series atau deret waktu. Analisis deret waktu contohnya tren sekuler yang berhubungan dengan peningkatan atau penurunan seri data dalam jangka panjang. Contohnya itu data GNP. Yang kedua itu fluktuasi siklis adalah ekspansi dan konstruksi yang utama dalam bentuk deret waktu ekonomi yang kelihatan berulang setiap tahunnya. Contohnya itu pada bisnis penjualan mobil. Yang ketiga ada variasi musiman yang merujuk kepada fluktuasi yang secara teratur berulang kembali dalam kegiatan ekonomi setiap tahunnya. Contohnya yaitu kegiatan penjualan jas hujan yang ramai ketika musim hujan. Yang keempat yaitu variasi tak beratur, yaitu variasi dalam seri data disebabkan oleh perang, bencana alam, ataupun pemogokan. Demikianlah pembahasan saya mengenai peramalan permintaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.